Imbas 2 blunder, Manchester United istirahatkan Andre Onana. BBC Sport melaporkan kiper Manchester United, Andre Onana tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Premier League hari Minggu 13 April melawan Newcastle United. Andre Onana bersalah atas kedua gol Lyon dalam hasil imbang 2-2 timnya di Liga Eropa pada tengah pekan ini, sehari setelah ia disebut sebagai salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah United oleh mantan pemain Manchester United, Nemanja Matic. Sumber tersebut mengonfirmasi bahwa Onana telah dikeluarkan dari skuad Ruben Amorim untuk pertandingan di St. James Park agar pemain tim nasional Kamerun itu dapat beristirahat dan melepas lelah. Ia diperkirakan akan tampil menghadapi Lyon pada pertandingan leg kedua perempat final Liga Eropa di Old Trafford pada tengah pekan depan dan telah diyakinkan bahwa perubahan tersebut tidak dianggap permanen. Sejak awal musim lalu, Onana telah membuat 8 kesalahan yang berujung pada gol di semua kompetisi, jumlah terbanyak di antara kiper manapun yang bermain untuk klub Premier League. Juventus dan Arkadiusz Milik sepakat berpisah di akhir musim. Hubungan antara Juventus dan Arkadiusz Milik dikabarkan akan resmi berakhir pada akhir musim 2024-2025. Keputusan ini muncul setelah sang striker asal Polandia tak tampil 1 menit pun musim ini akibat cedera yang terus menghantuinya. Musim tanpa kontribusi tersebut akhirnya memaksa kedua belah pihak untuk mengevaluasi masa depan mereka secara realistis. Milik sejatinya menutup musim lalu dengan performa menjanjikan, mencetak beberapa gol penting dan menjadi pelapis berpengalaman di lini depan Juventus. Ekspektasi terhadap dirinya cukup tinggi menjelang musim baru, tetapi nasib berkata lain. Saat membela tim nasional Polandia di musim panas lalu, Milik mengalami cedera serius yang bukan hanya membuatnya absen di Euro 2024, tetapi juga menggagalkan persiapannya bersama Juventus untuk musim 2024-2025. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus dan Milik ini telah mencapai kesepakatan bahwa berpisah adalah solusi terbaik bagi kedua pihak. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2026, jalan keluar akan difasilitasi pada akhir musim ini. Belum ada kejelasan apakah kepergian Milik akan berbentuk terminasi kontrak, transfer permanen, atau pinjaman dengan kewajiban beli. Barcelona konfirmasi Alejandro Balde alami cedera hamstring. Barcelona mengalami pukulan telak di periode krusial musim ini, karena klub secara resmi mengonfirmasi bahwa bek kiri berusia 21 tahun Alejandro Balde mengalami cedera hamstring. Sayangnya, cedera ini datang tepat waktu bagi tim asal Catalonia, terutama karena pertandingan final Copa del Rey melawan Real Madrid semakin dekat. Menurut pernyataan resmi dari Barcelona, Balde mengalami cedera distal pada bicep femoralis di kaki kirinya. Tes yang dilakukan pada Minggu pagi terhadap pemain tim utama Alejandro Balde mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera distal pada hamstring kirinya. Kembalinya ia beraksi bersama tim utama akan bergantung pada pemulihannya, demikian bunyi pernyataan tersebut. Meskipun klub tidak mengomentari jadwal pasti pemulihan sang bek, Sport melaporkan bahwa perkiraan waktu absennya sang bek adalah sekitar 3 minggu. Ini berarti pemain reguler tim utama tersebut hampir pasti akan absen pada leg kedua perempat final Liga Champions UEFA melawan Borussia Dortmund, 2 pertandingan penting La Liga melawan Celta Vigo dan Mallorca, dan yang lebih penting, final Copa del Rey melawan Real Madrid pada 26 April. Perlu dicatat bahwa kecepatan Balde, lari tumpang tindih, dan soliditas pertahanannya telah menjadikannya bagian penting dari sistem Hansi Flick musim ini. Sekarang, ketidakhadirannya pasti akan memaksa manajer untuk mencari opsi untuk memperkuat lini belakangnya, mungkin bergantung pada pemain muda Gerard Martin. Kevin De Bruyne buka peluang bertahan di Premier League. Kevin De Bruyne mengakui bahwa ia tak menutup peluang untuk bergabung dengan klub Premier League lainnya usai meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Kevin De Bruyne resmi mengumumkan bahwa musim ini akan menjadi yang terakhirnya bersama Manchester City. Setelah 1 dekade penuh prestasi, gelandang berusia 33 tahun itu mengonfirmasi bahwa klub tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni mendatang. Keputusan ini diambil oleh Pep Guardiola dan Direktur Olahraga City, Siki Begiristain, menandai berakhirnya era salah satu playmaker terbaik dalam sejarah klub. Meski akan hengkang, De Bruyne masih tampil impresif. Ia memainkan peran penting dalam kemenangan comeback 5-2 atas Crystal Palace pada akhir pekan lalu. Usai laga, ia ditanya soal kemungkinan bergabung dengan klub Premier League lainnya. "Saya belum tahu," ujar De Bruyne kepada Viaplay. Keputusan untuk pergi belum lama diambil, jadi belum ada yang bisa diputuskan dalam seminggu. Dalam dunia sepak bola, segalanya tidak terjadi begitu cepat. Saya bahkan belum bertemu keluarga saya sejak pengumuman itu. Saya terbuka untuk mendengar tawaran apapun. Saya mencintai sepak bola dan bermain.
Jika ada proyek menarik yang juga baik untuk keluarga saya, kami akan mempertimbangkannya. Beberapa klub telah menunjukkan minat. Neom SC dari Arab Saudi sempat disebut memimpin perburuan, sementara Inter Miami dikabarkan tertarik menduetkannya dengan Lionel Messi. Masa depan Kevin De Bruyne masih belum pasti, namun satu hal jelas, perjalanannya bersama Manchester City segera berakhir. Real Madrid lepas Luka Modric bersama 3 rekannya. Luka Modric dan 3 pemain lainnya dikabarkan terancam dilepas oleh Real Madrid pada jendela transfer musim panas tahun ini. Siapa 3 pemain lainnya? Dalam waktu dekat, Real Madrid akan mulai membahas masa depan sejumlah pemain yang kontraknya akan habis pada akhir musim. Meski fokus utama tim masih tertuju pada performa di lapangan, ketidakpastian yang melingkupi nasib Luka Modric dan Lucas Vazquez tak bisa diabaikan lebih lama. Keduanya akan habis kontrak pada Juni mendatang, bersamaan dengan Jesus Vallejo yang sudah dipastikan akan meninggalkan klub. Baik Modric maupun Lucas dikabarkan ingin bertahan di Santiago Bernabeu setidaknya untuk 1 musim lagi. Namun, harapan itu kian menipis. Menurut laporan Diario AS, peluang Modric dan Lucas untuk mendapat perpanjangan kontrak sangat kecil. Keduanya kini lebih dekat dengan pintu keluar ketimbang kontrak baru. Modric bahkan tengah diminati oleh klub-klub asal Qatar, dan dengan rencana Real Madrid merekrut gelandang baru pada musim panas, perannya yang sudah semakin terbatas diperkirakan akan berkurang drastis. Situasi serupa terjadi pada Lucas Vazquez. Kedatangan Trent Alexander-Arnold, yang kemungkinan besar bergabung setelah kontraknya di Liverpool berakhir, membuat posisi Lucas di skuad utama akan tergeser. Tak hanya mereka, masa depan David Alaba juga berada di bawah sorotan. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2026, Real Madrid dilaporkan tidak berencana memperpanjangnya. Potensi kedatangan bek muda Dean Huijsen bisa membuat Alaba kehilangan tempat di lini belakang.